Seorang penginjil itu jangan takut, apalagi cuma diomongin sama si channel-channel rendahan, channel-channel Plukusuntur seperti Bintang Mu'alaf ataupun Nandar ataupun channel-channel ya kayak nama segitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih kepada teman-teman masih setia menonton, mendukungnya, menyaksikan konten dari channel ini. Tentunya kita sudah melihat bagaimana cuplikan videonya. Nah, jadi kita sudah mendengarkan ya apa yang disampaikan oleh Saifuddin Ibrahim Bonga Duda Tua ini. Jadi kata Udin Bonga ini, seorang penginjil itu jangan takut. Jangan ada ketakutan pada diri seorang penginjil. Buktinya saja Saifuddin Ibrahim ini kan lari terbirit-birit. Sudah sampai di sana baru Saifuddin Ibrahim ini ngegas-ngegas. Baru dia itu mencaci maki agama Islam, menghina agama Islam. Bahkan katanya sekelas Ustadz Kainama itu jangan ditakuti karenanya, karena penginjil itu tidak kenal takut. Buktinya banyak channel-channel muslim itu menjadi korban setelah debat dengan mereka. Kenapa? Karena mereka melaporkan. Kalau mereka tidak bisa menjawab pertanyaan kita atau mereka tidak bisa melawan kita debat, mereka itu akan melaporkan channel itu. Jadi seperti itulah liciknya orang Kristen ini. Tidak semua orang Kristen, hanya sebagian dari mereka. Jadi yang ditakuti oleh para pendeta itu bukan para ulama terutama, tapi para channel-channel muslim itu yang mereka takuti. Karena apapun yang diucapkan oleh para pendeta, para penista agama Islam, itu akan dibantah para channel-channel muslim. Jadi mereka itu sangat takut kepada channel muslim. Kalau Saifuddin Ibrahim mengatakan tidak takut kepada channel muslim, potong jari dan hidung saya. Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, karena kita akan mendengarkan bagaimana ocehan Saifuddin Ibrahim ini selanjutnya, dan kita akan bongkar bagaimana kelemahan dan kebodohan Saifuddin Ibrahim ini. Selamat menyaksikan. Ketiga setelah 18 tahun terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Seorang penginjil itu jangan takut, apalagi cuma diomongin sama si channel-channel rendahan, channel-channel Plukusuntur seperti Bintang Mu'alaf ataupun Nandar ataupun channel-channel ya kayak nama segitu. Itu manusia-manusia rendahan. Apalagi sekarang mereka tidak berani masuk ke inti persoalan khutbah-khutbah saya, masuk ke dalam ancaman-ancaman dan goncangan-goncangan saya itu. Jadi mereka hanya mengambil lelucon-lelucon saya ataupun cerita-cerita saya yang di luar daripada dialog keagamaan, dialog keimanan. Nggak mampu, siapa yang bisa? Bahkan sekalipun Majelis Ulama Indonesia tidak bisa menjawab pernyataan-pernyataan saya, apa yang sudah saya katakan di dalam channel-channel saya, dan sejak saya main YouTube nggak ada yang berani. Jadi kita sudah mendengarkan ya bagaimana penjelasan dari Udin Bonga Duda Tua ini. Jadi kata Udin Bonga Duda Tua ini, seorang penginjil itu jangan ada rasa takut, apalagi kepada channel-channel rendahan. Jadi channel-channel muslim itu katanya hanya bisa ngambil lelucon dari Saifuddin Ibrahim ini, tapi tidak berani masuk ke inti pembicaraan Saifuddin Ibrahim ini. Jadi saya pernah masuk ke live Saifuddin Ibrahim sebelum channel lama saya dihapus, namanya Aji Habibi, dan itu ada buktinya di channel Bintang Mualaf. Buat aja di situ Saifuddin Ibrahim Aji Habibi, itu akan muncul. Di saat saya masuk ke live-nya, saya ngajak si Udin Bonga Duda Tua ini untuk berdebat, karena dia selalu mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah karangan Nabi Muhammad. Al-Quran ini adalah kitab suci Gobal Gambul. Ini bukan firman Tuhan, Allah itu nggak ada, kata si Udin ini. Jadi Tuhannya orang Islam itu nggak ada, dan Al-Quran ini karangan dari Nabi Muhammad SAW. Ketika saya masuk ke live Saifuddin Ibrahim, kemudian saya jawab, kalau memang Al-Quran ini karangan dari Nabi Muhammad, mari kita buktikan. Silakan buktikan Al-Quran ini bertentangan dengan sains, teknologi, embriologi. Kalau ini karangan Nabi Muhammad, tentu 99 Al-Quran ini akan bertentangan dengan sains, teknologi, embriologi. Lalu saya juga akan membuktikan bahwa Alkitab itu 99% sudah dipalsukan. Dan Alkitab itu 99% bertentangan dengan sains, teknologi, embriologi. Di saat itu Udin menerima, oke. Lalu saya bacakan contohnya.
Tertulis di dalam ayat Alkitab itu, tercipta dulu pohonnya baru ada mataharinya. Si Udin diam. Kemudian dilanjutkan lagi. Tercipta dulu binatang darat baru tercipta burung. Burung ini kan binatang darat, bukan binatang laut. Kemudian dilanjutkan lagi. Singa makan jerami, ular makan debu. Kemudian kita lanjutkan, dikatakan di dalam Alkitab bahwa surga mereka itu hanya muat 144.000 orang. Kemudian nanti di surga mereka itu terjadi peperangan. Setelah hari kiamat terjadi peperangan di dalam surga mereka antara Mikail dan naga. Kemudian dikatakan lagi bahwa bumi ini baru kira-kira berusia 6.000 tahun. Jadi masih sangat banyak sekali di dalam Alkitab ini sangat bertentangan dengan sains, teknologi, geologi. Lalu saya sampaikan kepada Udin, Tuhan yang menciptakan, kok Tuhan tidak tahu bagaimana cara menciptakannya? Dan silakan diteliti Al-Quran ini, apakah Al-Quran ini bertentangan dengan sains, teknologi, geologi. Di saat itu si Udin diam dan dia gak bisa menjawab. Akhirnya channel saya dilaporkan oleh pendeta Bambang Nursena, Rizul Lubis, dan ada gerombolan si Udin juga. Channel saya dihapus. Dan itu ada buktinya di channelnya Bintang Mualaf. Nama channel saya dulu Aji Habibi. Jadi mereka itu selalu merasa takut kepada channel-channel muslim karena mereka itu nggak mampu melawan orang muslim itu untuk berdebat. Jadi kepada teman-teman mungkin cukup sekian, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.